Next, how science, mysticism, and superstition all play a role in Indonesia's reaction to a deadly volcano. Hundreds of people were forced to flee this week from the fallout of the country's most volatile volcano, which began erupting anew in October. Mount Merapi is one of the most active and closely monitored volcanoes in the world, and its eruptions in 2006 and 2010 deeply shaped the lives of people in Yogyakarta. In 2006, Merapi erupted shortly before the Yogyakarta earthquake, creating a dual disaster situation. The eruption released pyroclastic flows and ash that affected villages on the slopes, but the earthquake hitting just weeks later worsened the overall impact on communities already under stress. Then, in 2010, Merapi produced one of its largest eruptions in a century. This eruption was far more explosive, with massive pyroclastic surges, widespread ashfall, and the tragic loss of hundreds of lives, including the well-known local guardian figure, Mbah Marijan. Over 350,000 residents were evacuated, and the disaster became a major test of Indonesia's disaster management systems. These two events highlight the vulnerability of communities around Merapi, but they also reveal something else: the extraordinary resilience, solidarity, and coordination from local gotong royong efforts to national and international humanitarian support that emerged in this response. Together, they shaped how Yogyakarta understands disaster preparedness today. Gegeran aja ngebel sik, gegeran. Is Mount Merapi of the Mount Merapi. Mount Merapi volcano has reached 30. Globalization can be referred to as the increasing flow of goods, information, technology, people, and ideas across national borders, creating deeper social, economic, and political interdependence. Past research has long shown that globalization plays a central role in shaping disaster governance. Wisner and colleagues argue that vulnerability is tied to global economic and political inequalities, while Tiny highlights how international flows of information and humanitarian support create both opportunities and interdependence in disaster-prone regions. Yet much of this literature focuses on national policies or large-scale events, often overlooking the everyday realities of smaller cities. In Indonesia, studies tend to center on Jakarta or major disasters like the Aceh tsunami, leaving gaps in understanding how global disaster frameworks operate in places like Yogyakarta. This documentary addresses that gap by showing how Yogyakarta's communities engage with global actors, digital tools, and transnational knowledge in their efforts to prepare for disasters. Through visual storytelling, we reveal how globalization works on the ground in the global south, shaping daily life, local resilience, and the ways people collectively face the risks around them. In an attempt to understand more of the local perspectives, we went to a journey to a museum that showcases the memories of the 2010 Merapi eruption. We also interviewed Trianto, who in his lifetime witnessed and experienced three major of the modern Merapi eruption: the 1994 eruption, the 2006 eruption, and the 2010 eruption. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Srianto. Untuk saya sendiri sudah mengalami erupsi Merapi itu udah 3 kali, Mas. Saat Gunung Merapi meletus di tahun 2010, jadi bagaimana pengalaman Bapak dengan pihak pemerintahan dan organisasi-organisasi relawan? Kalau saya berpendapat, saya nilai sudah cukup bagus. Untuk warga lokal saja sudah punya sudah membentuk relawan-relawan lokal tersendiri juga. Jauh yang Bapak mengalami ya, itu kira-kira siapa aja tuh? Seperti relawan ya, yang istilahnya khususnya yang ada di SAR Sleman, SAR DIY, juga nanti dari PMI Sleman, PMI DIY, belum yang tingkat lebih bawah ya, dari PMI tingkat kecamatan. Bahkan juga ada relawan yang dari luar daerah, ini dulu juga cukup banyak ya yang datang membantu penanganan warga korban erupsi Merapi. Bapak tadi sebelumnya pernah menyinggung kalau misalnya sebelum meletusnya sebelum erupsinya Merapi, ya, itu Bapak sudah juga mengungsi. Ya. Itu apakah karena memang dari pihak pemerintahan atau pihak penanganan bencana yang mengkontak Bapak lebih dulu atau bagaimana itu?
Contohnya gini, nanti warga ini sudah punya feeling atau sudah punya pendapat, ini harus mengungsi atau belum. Di samping nanti juga ada instruksi dari dinas terkait, utamanya adalah dari Dinas Pengamat Gunung atau dari BPPTKG. Nah, status Merapi ini nanti juga menentukan zona bahaya seperti yang saya alami kejadian menjelang erupsi Merapi tahun 2010. Ini terjadi 4 kali peningkatan zona bahaya. Ya, pertama kali ini adalah zona bahaya 5 kilo dari puncak Merapi. Nah, melihat kondisi perkembangan Merapi semakin meningkat, diperluas ke 10 kilo. Kondisi Merapi semakin meningkat lagi, semakin membahayakan. Ini nanti zona bahaya diperluas ke 15 kilo. Memang perkembangan atau gejala erupsi Merapi berdasarkan alat pantau segala macam alat yang dipasang di puncak Merapi ya. Kok perkembangannya semakin membahayakan, maka kemarin zona bahaya atau ring terakhir itu dibikin 20 kilo. Tapi kalau misalnya gini, kan Bapak sendiri bilang kalau misalnya Bapak itu mengalami tahun yang 94 ya Pak? Iya. 94, 2006, dan 2010. Iya. Nah itu kalau misalnya masalah kerjasama antara pemerintah atau koordinasi antara pemerintah dengan warga setempat itu apakah kelihatan kalau bisa meningkat atau gimana itu? Ya, seperti yang saya alami ya, kalau memang kejadian erupsi Merapi tahun 94, 2006, apalagi yang 2010, memang untuk bantuan dari relawan itu memang sangat meningkat. Seperti saya alami, dulu saya mempunyai atau mengikuti 2 komunitas relawan, seperti yang relawan tingkat desa. Kemudian yang kedua yang saya ikuti ini adalah PASA, ini terdiri dari relawan lokal tapi terdiri dari 4 kabupaten. Gunung Merapi meletus pada tahun 2010, manakah ada bantuan dari pihak luar negeri yang bukan dari Indonesia? Saya pernah dengar memang ya, tapi khususnya untuk penanganan relokasi atau hunian tetap untuk warga korban erupsi Merapi, Rotary ini dari, kalau nggak salah, dari Amerika. Ini istilahnya memberikan berujuk dana yang nanti untuk pendanaan untuk bikin rumah relokasi yang di Dusun Cangcangan. Nah, ini donasi atau pihak pendananya dari Qatar. Itu memang juga berwujud dana, nanti dikelola organisasi tertentu di lokal sini ya. Nanti dicarikan lokasi, terus proses pembangunan rumahnya. Nanti juga siapa yang berminat untuk relokasi di situ mendaftar. Jadi apa pesan Bapak untuk pemerintah, organisasi-organisasi internasional maupun organisasi-organisasi internasional? Sudah sangat berterima kasih sekali ya untuk penanganan erupsi Merapi kemarin, khususnya dari pemerintah terkait, juga dinas-dinas terkait, juga relawan-relawan lokal, juga badan-badan SAR khususnya yang di DIY Sleman. Satu pertanyaan lagi kalau Bapak boleh jawab. Nah, monggo silakan. Boleh mendeskripsikan Merapi dalam 3 kata. Itu 3 kata apa yang Bapak pilih? Tentang Merapi ya? Iya. Erupsi Merapi bukan untuk ditakuti, tapi untuk disikapi. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. To understand how these global forces translate into local action, we turn to one of the region's core institution in disaster preparedness, Pusat Studi Bencana Alam, Universitas Gadjah Mada. We spoke with one of the researchers, Pak Jati, from the Disaster Study Center of the University of Gadjah Mada, in order to learn how Yogyakarta, shaped by history, community strength, and global partnership, continues to build a resilient future. Pusat Studi Bencana UGM berdiri pada tanggal 12 Juli 1995
Jadi dulu PSBA itu berdiri itu dalam rangka ada yang namanya International Decade of Natural Disaster Reduction. Itu tahun 1994. Kemudian juga waktu itu juga kan Merapi kan erupsi cukup besar juga waktu itu, sehingga kami waktu itu dari beberapa kolega dosen dari berbagai fakultas itu kemudian mendirikan yang namanya Pusat Studi Bencana. Itu adalah Pusat Studi Bencana yang pertama itu untuk perguruan tinggi di Indonesia itu. Selanjutnya, apakah ada dinamika antara pemerintah nasional dan organisasi internasional dalam pengembangan penanganan bencana, dan apakah itu sudah cukup? Jadi gini, secara internasional itu kan sebenarnya ada kerangka global untuk pengurangan risiko bencana yang sering kita sebut sebagai SFDRR, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, merupakan kelanjutan dari kerangka aksi Hyogo, ya, Hyogo Framework for Action tahun 95 tahun 2015. Nah, yang kerangka kerja Sendai itu dari 2015 sampai dengan 2030. Nah, itu jadi di situ. Kalau kita lihat ya di situ dari kerangka kerja Sendai itu kan karena itu adalah kerangka kerja global, maka itu menjadi pedoman bagi semua negara yang ada di dunia dalam upaya pengurangan risiko bencana, dan itu juga dijadikan acuan ya bagi semua pemerintah yang ada di dunia ini, jadi di semua negara itu. Nah, di Indonesia sendiri pun yang namanya Undang-Undang Penanggulangan Bencana, kemudian upaya penanggulangan bencana itu juga mengacu ya kepada kerangka kerja Sendai itu ya, karena dari situlah kita bisa melakukan penilaian ya capaian yang bisa kita dapatkan itu seperti apa. Nah, kemudian kalau kolaborasi dengan lembaga internasional ya tentu ada ya, yang internasional itu yang regional misalnya tingkat ASEAN, Asia misalnya. Jadi karena UNDRR ya kalau tingkat global ya, jadi UNDRR itu kan badannya PBB. Nah, itu pun dia kan punya yang namanya jadi kan ada region-regionnya. Nah, kita masuk di region yang Asia Pasifik itu. Sebenarnya banyak ya, kalau mulai dari tahun 2005 lah katakanlah itu ya, itu bahkan dari sebelumnya ya, sebelum BNPB berdiri itu yang namanya kerjasama internasional ya untuk penanggulangan bencana di Indonesia itu sudah sering dilakukan banyak ya. Ada yang rutin, yang misalnya kalau yang tingkat menteri ya itu ministerial meeting ya yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana itu juga dilakukan, itu pasti ada. Jadi banyak sekali Mbak ya itu, termasuk juga kalau dengan dari unsur masyarakat ya, NGO lokal ya, NGO nasional ya, itu sering juga kolaborasi dengan NGO internasional berkaitan dengan kegiatan pengurangan risiko bencana tadi, Mbak. Lalu apakah Indonesia harus bergantung kepada komunitas internasional untuk mengembangkan teknologinya, atau sumber daya manusia kita udah cukup untuk mengembangkan diri sendiri? Pernah pada waktu Presiden SBY ya, itu kan pernah mendapatkan penghargaan ya championship untuk dalam konteks pengurangan risiko bencana. Nah, sehingga Indonesia itu kan menjadi termasuk negara yang dapat menjadi area pembelajaran untuk pengurangan risiko bencana. Nah, dan kalau dari kapasitas ya sebetulnya saya lihat sebagian besar baik itu dari masyarakat ya, apakah itu kelompok masyarakat ya, kemudian juga dari pemerintahan itu sudah memiliki kapasitas yang sebenarnya sudah sangat memadai ya kalau yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Tapi upaya itu kan harus terus berkelanjutan ya. Yang penting itu SDM-nya. Kalau yang namanya penguasaan teknologi ya, kemudian teknologi untuk penanggulangan bencana itu ya kita punya kedaulatan ya, kita bisa mengusahakan
bagaimana upaya-upaya katakanlah untuk membuat sistem peringatan dini. Misalnya kita bisa berkolaborasi kerjasama dengan banyak pihak ya dari luar negeri ya untuk mengembangkan sistem peringatan dini tadi. Tapi kita jangan lupa bahwa kita juga sebenarnya punya kapasitas ya untuk mengembangkan teknologi penanggulangan bencana itu ya. Dan tentunya sudah kita buktikan ya pada sistem peringatan dini longsor atau gerakan tanah itu ISO yang mengusulkan itu adalah Indonesia dari UGM ya, dari UGM itu kemudian didukung oleh BNPB, itu kemudian diajukan di forum internasional untuk mendapatkan pengakuan ya dari ISO itu, dan itu akhirnya sekarang menjadi ISO yang itu menjadi pegangan ya, menjadi pedoman ya bagi negara-negara terutama negara berkembang ya untuk mengembangkan sistem peringatan dini bencana longsor. Ya, kita itu punya kapasitas, punya kemampuan untuk itu ya, tinggal bagaimana peluang itu ya, kemampuan itu diberikan jalan ya, diberikan peluang yang kesempatan ya untuk bisa mengembangkan itu, karena siapa lagi yang akan menghargai hasil karya anak-anak negeri kalau bukan kita sendiri gitu. Itu Mbak. Based on the research we've gathered from existing studies, we argue that globalization has transformed disaster response by promoting international cooperation. For Indonesia, this means adopting advanced hazard detection and warning systems for faster responses. Though, beyond technology, globalization connects governments, NGOs, and local communities such as through Gotong Royong, highlighting how the issue is felt even across borders and how cooperation not only delivers needed aid, but also builds long-term resilience, fostering opportunities for development. Therefore, this evidence guided us to employ the theory of liberalism, underlining the importance of international cooperation, especially in disaster-prone areas like Yogyakarta. Local government is not capable of swift and thorough rescue efforts. Collaborations is also needed to aid in the restoration of a disaster aftermath, seeing disaster mitigation as a way to collaborate transnationally, supported by international organizations that provided humanitarian aid and funding. Our findings through interviews with both experts and locals with personal experiences with Merapi. Mount Merapi's eruption have driven significant improvements in Yogyakarta's disaster response. Regular forums for disaster risk reduction foster collaboration and shared responsibility among these actors. International partners, including the United Nations and foreign governments, have provided critical humanitarian aid and recovery. Yet, this progress contrasts sharply with regions like Sumatra, where disaster response capacity remains limited, revealing Indonesia's uneven preparedness. While Java benefits from stronger national and international support, other areas face challenges due to resource gaps and fragmented coordination, showing that advances in disaster governance are not uniform across the country. We are here standing now just a few kilometers away from the peak of Merapi. We are standing above the bunker that is originally to protect themselves from the tragedy. This bunker serves as a memorial for the fallen. Our condolences be upon those fallen souls who have perished on these lands that are both a source of life and the final destination of man. We hope globalization does not only bring economic cooperation and social media trends, but also for collaboration in improving disaster responses. That way we can preserve more life and care to those who are in need and afflicted. Hai guys, kita lagi di Museum Merapi. Nah ini kita di dalam tuh foto-foto sama kita nonton bioskop itu bagus banget kan filmnya? Tidur. Bagus banget. Sumpah itu bagus banget. Pokoknya I go along inside film. Terus aku belajar kalau during letusan 1961 itu benar-benar ada impactnya banget sampai sekarang. Terus yang letusan 2006 itu ada impact gede banget towards the letusan yang 2010 gitu. What did you learn?